Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari sebuah langkah-langkah literatur review menggunakan Atlas T8. Dan saya Dwi Lufia Nurianti, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiralodra, sangat senang bisa berbagi pengetahuan ini dengan kalian semua. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin ada yang baru tahu apa itu Atlas T8. Atlas T8 merupakan sebuah aplikasi yang membantu kita, masyarakat berpendidik, itu mereview sebuah jurnal ataupun penelitian-penelitian yang akan kita teliti atau akan kita review. Dari latar belakangnya, teori-teori yang digunakan, metode yang digunakan, hasilnya, perbandingannya. Nah, hal tersebut dapat membantu kita, mahasiswa ataupun tenaga pendidik lainnya, untuk melanjutkan atau membantu mendukung penelitian yang sedang kita teliti. Seperti itu. Dan berikut kita akan mengulas sedikit apa sih literatur review itu. Literatur review sendiri merupakan suatu kerangka, konsep, ataupun orientasi untuk melakukan sebuah analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan. Jadi, literatur review sendiri merupakan kumpulan-kumpulan literatur dari sebuah penelitian yang bisa membantu ataupun mendukung penelitian yang sedang kita teliti sekarang, seperti itu. Dan ada pun yang dapat kita review dari sebuah penelitian, yaitu ada 7 poin nih teman-teman. Yang pertama, adanya historical background ataupun latar belakang sebuah penelitian. Historical background sendiri itu seperti menyajikan informasi latar belakang terkait dengan topik penelitian tersebut, dan bisa juga memberikan informasi mengenai konteks histori yang relevan dan untuk memahami evolusi topik penelitian. Dan yang kedua ada current context atau konteks saat ini, konteks terbaru, konteks terdekat. Maksudnya apa sih? Jadi dalam literatur review adanya current context, yaitu mengenai literatur terbaru atau temuan-temuan terkini yang sedang trending dalam sebuah topik penelitian. Dan ada pun juga memberikan pemahaman tentang bagaimana penelitian sebelumnya telah berkembang dan bagaimana topik tersebut relevan dalam konteks saat ini. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang ketiga, adanya teori. Teori sendiri merupakan kerangka konseptual yang menjadi dasar penelitian, menyajikan pandangan teoritis yang akan membimbing penelitian dan memberikan dasar-dasar konseptual seperti itu. Ya, maaf ya teman-teman jika suaranya kurang jelas karena cuacanya ketika saya merecord video ini dalam keadaan hujan dan plus guntur seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Berikutnya ada poin keempat, yaitu research gap atau kesenjangan penelitian. Maksudnya apa sih? Research gap sendiri itu mengidentifikasi area di sebuah literatur yang belum tercakup dengan baik ataupun memiliki kesenjangan pengetahuan. Dan ada juga research gap sendiri ini menyajikan alasan-alasan mengapa penelitian terbaru ini perlu dilakukan dan bagaimana penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi yang baik untuk kedepannya, seperti itu. Dan yang kelima, adanya research question atau pertanyaan untuk penelitian. Research question sendiri berguna untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik dan bisa menentukan kemana arah penelitian ini akan fokus gitu. Sederhananya seperti itu. Dan yang keenam adalah metode. Metode sendiri ini seperti menjelaskan sebuah desain penelitian dan metode yang akan digunakan. Dan kenapa juga metode itu digunakan untuk penelitian tersebut.
Kita tahu seperti ada metode kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan ada dari library research ataupun dari buku-buku seperti itu. Nah, dan poin terakhir yang bisa kita review yaitu finding and discussion, temuan atau diskusi atau singkatnya itu hasil ya guys ya. Finding and discussion ataupun hasil dari penelitian dapat kita review, di mana hasil penelitian tersebut sangat relevan dengan penelitian yang sedang kita buat sekarang seperti disertasi, tesis, skripsi, seperti itu. Nah, dengan adanya mengikuti struktur-struktur 7 poin ini, literatur review dapat membentuk dasar yang kokoh untuk penelitian yang akan datang. Dan setiap bagiannya itu memiliki peranan khusus dalam membimbing kita sebagai pembuat penelitian ataupun membuat skripsi untuk memutuskan atau menentukan penelitian dan temuan terbaru. Seperti itu ya teman-teman. Dan berikutnya adalah kita langsung masuk ke langkah-langkah nih. Langkah-langkah literatur review untuk menggunakan Atlas T8. Pertama, pastikan aplikasi Atlas T sudah terinstall di laptop kalian ya teman-teman. Minimal itu aplikasi yang terinstall yakni Atlas T8 atau selebihnya. Tetapi untuk video kali ini saya menggunakan Atlas T versi 8. Dan yang kedua, diharapkan kalian sudah mempersiapkan jurnal ataupun dokumen penelitian yang ingin kalian review. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi Atlas, jadi kita harus pastikan semua jurnal yang ingin kita review itu sudah siap untuk di-review, oke? Dan setelah mengumpulkan jurnal atau dokumen penelitian yang Anda ataupun kalian inginkan, nanti kita langsung saja membuka aplikasi Atlas T8-nya. Ayo kita buka Atlas T8-nya. Ya, sekarang kita sudah memasuki aplikasi Atlas T8-nya ya teman-teman. Kita langsung saja untuk membuat literatur review, kita harus membuat atau create new project yang ada di sini. Nah, kita pilih create new project. Kita pilih di mana? Nah, kita masukkan apa ya contohnya di sini? Literatur review project. Karena kita sedang mempelajari bagaimana cara langkah-langkah membuat literatur review dengan menggunakan Atlas T8. Jika kalian sudah menamakan project sesuai dengan kalian inginkan, lalu kita bisa klik create. Nah, klik create. Lalu, jika sudah masuk seperti ini, kita bisa pastikan nih. Sebelum itu maaf. Kita pastikan dulu untuk dokumen, codes, memos, network, dan lain-lainnya itu dalam angka 0 ya guys ya. Karena kita akan menambahkan dokumen baru yaitu jurnal. Sudah saya jelaskan sebelumnya, sebelum kita ingin mereview jurnal yang kita inginkan, kita harus mempersiapkan jurnalnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menambahkan jurnal-jurnal yang ingin kita review? Nah, di sini ada pilihan Add Documents. Kita klik saja Add Documents. Nah, kita langsung pergi ke sini. Nah, jurnal yang akan saya review ini jurnal full bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa tutorial atau langkah-langkah jika kita ingin mereview jurnal dengan full bahasa Inggris. Nah, jika kita sudah memilih atau mempersiapkan jurnal yang ingin kita review, kita blok seperti tadi, lalu kita klik open. Tidak akan memakan waktu yang lama jika spek laptop kalian juga memenuhi ya. Nah, sudah ditambahkan, sudah berubahkan ya guys ya. Angka dokumen di sini yang awalnya dari 0 jadi 5. Kita bisa lihat di sini. Nah, jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4. Nah, kita sampai jurnal 5. Nah, kita buka satu persatu ya guys ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mereview jurnal agar kita lebih mudah lagi
menangkap ini kutipan jurnal dari mana, ini menangkap kutipan jurnal dari mana lagi, apakah ini jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, alangkah baiknya kita merubah file dokumen ini menjadi di rename menjadi nama penulis dan tahun publishnya. Contohnya seperti ini, pada jurnal ke-1, penulisnya ini Roderick Julian Robilos dari Faculty of Education Khon Kaen University Thailand. Nah, kita langsung saja ambil nama belakangnya ya teman-teman, ambil nama belakangnya lalu kita ketik tanggal publishnya. Mana publish tuh? Oke, tanggal publishnya kita cek lagi di sini. Oh benar ya, tanggal 2022. Jadi bagaimana sih cara nge-rename ya? Kita klik nih jurnal 1 ini, lalu kita klik kanan, pilih rename. Lalu tadi siapa tuh namanya? Di jurnal pertama Robilos. Klik kanan, pilih rename, kita ketik namanya Robilos. Tahun berapa terbitnya? Tahun 2022. Lalu kita ketik rename. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal kedua ini penulisnya ada 2 orang nih teman-teman, Gedamu dan Gezaren. Nah, kita langsung tulis dari nama belakangnya aja ya teman-teman. Gedamu dan Gezaren. Dipublish tahun 2022. Kita klik kanan, pilih rename, Gedamu and Gezaren. Tahun 2022. Kita klik rename lagi. Nah, jurnal ketiga siapa nih? Penulisnya cuma 1 orang, yaitu Ikrar Genidal Riadil dari Universitas Tidar. Nah, kita menggunakan dengan langkah sebelumnya, itu dengan klik kanan, pilih rename. Riadil ini tahun berapa ya? Riadil tahun 2020. Kita klik kanan, rename, Riadil 2020. Ya, siap. Riadil. Nah, yang keempat nih. Siapa nih? Ternyata nama pelagangnya Suliman. Tahun terbitnya 2022. Kita pilih lagi, klik kanan, pilih rename, Suliman, tahun terbit 2022. Kita klik oke, rename. Nah, jurnal kelima. Wah, jurnal kelima ternyata penulisnya lebih dari 2 atau 3 orang. Di sini ada 4 penulis ya, guys. Jadi, kita hanya perlu menulis nama belakang dari penulis pertama. Ya, ini contohnya seperti ini, Norwati Roslim. Kita hanya perlu mengetik nama belakang penulis pertama saja, yaitu Roslim. Lalu bagaimana dengan nama-nama sisa penulis belakangnya? Jika penulis lebih dari 2 ataupun 3, kita cukup menulis dengan keterangan et al. Dalam bahasa Inggris. Jika dalam bahasa Indonesia itu DKK. Jadi kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Ini tahun 2022. 2022, Roslim. Klik kanan, pilih rename, Roslim, et al. Cukup seperti ini ya teman-teman. Nah, et al. Ini menandakan penulisnya itu lebih dari 2 ataupun 3. Tahun terbit 2022. Kita klik rename. Nah, sudah ya teman-teman, sudah aman. Nah, kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu pengkodingan. Kita langsung saja ke sini ya teman-teman. Nah, dari langkah pengkodingan sendiri, kita jangan lupa ada beberapa poin yang harus kita review untuk menganalisis literatur review. Dan kita mungkin baca-baca terlebih dahulu untuk mencari latar belakangnya, penelitian terbarunya atau pendapat terbarunya, terus research gap, research question, dan lainnya. Kita baca-baca dulu ya teman-teman. Oh ya, karena ini full bahasa Inggris, kita bisa karena saya sendiri mahasiswa bahasa Inggris, jadi mungkin hanya sedikit-sedikit yang perlu saya terjemah. Mungkin karena kita tutorial kali ini tidak hanya untuk mahasiswa bahasa Inggris saja, melainkan untuk semuanya. Jadi, jika kalian ingin mereview jurnal yang full dengan bahasa Inggris, kita bisa langsung mengcopy paste teks yang ingin kita terjemah. Contohnya di sini di bagian abstrak.
The 21 centuries technology advance bla 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 sampai presentation ingin kita terjemahkan nih. Gampang, kita tinggal blok seperti biasa. Lalu kita klik Ctrl C. Nah, keterangannya di sini sudah tercopy ya teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan alat translator apa saja seperti Google Translator, mungkin juga seperti yang biasa saya gunakan ini yaitu Microsoft Translator dan lainnya. Karena yang sudah terlihat di sini adalah Microsoft Translator, jadi kita menggunakan Microsoft Translator saja. Kita klik, lalu kita kopas. Nah, jadi gini ya guys ya. Jadi gini ya teman-teman. Untuk mengetahui arti dari abstraknya, kita kopas saja. Gak apa-apa, kita baca nih. Oh, ternyata kemajuan. Jadi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kemajuan teknologi abad ke-21 telah merevolusi praktik kelas dan instruksionalnya. Dosen berurusan dengan pelajaran yang paham teknologi dan dengan demikian perlu diajarkan dengan memanfaatkan platform yang diperbarui dan berbasis teknologi untuk berketerlibatan pembelajaran yang lebih bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak Loilo Notes Digital Graphic Organizer atau bisa disebut dengan Digital Go, merupakan alat pemetaan perangkat lunak pada keterampilan presentasi lisan siswa. Dapat diukur melalui 4 komponen, yaitu kejelasan kontennya, kelancarannya dalam berbicara, dan koherensinya, dan konten dan disposisi mereka terhadap pemikiran kritis atau CT atau critical thinking. Memanfaatkan studi kasus eksplorasi menggunakan jenis penelitian metode campuran. Penelitian ini melibatkan 30 kelompok mahasiswa utuh di sebuah universitas negeri di Thailand. Dan data yang dapat diperoleh dari kinerja presentasi lisan siswa itu sendiri, wawancara, dan hasil California Critical Thinking Dispositioning Inventory CCTDI ini merupakan teori ya guys ya, teori dalam wawancaranya atau teori dalam tes untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa menggunakan Go Digital dapat meningkatkan kinerja presentasi lisan siswa. Nah, kita bisa simpulkan nih, apa saja yang perlu di-coding. Nah, pada awalnya, di bagian teks ini, the century bla 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 sampai learning engage merupakan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Jadi kita buat saja dengan blok kalimat tersebut, kalimat ini sampai sini atau kalimat yang ingin kalian review, lalu klik kanan, lalu pilih open coding. Ini bagian latar belakang ya guys, jadi kita bisa ketik historical background. Nah, create. Nah, ternyata di sini dijelaskan lagi. Studi ini membantu untuk menginvestigasi impact dari penggunaan Loilo Notes Digital Graphic Design atau Digital Go. Nah, kita bisa blok kalimat ini sampai sini. Nah, kalimat ini merupakan hasil atau hal yang didiskusikan dalam penelitian ini. Jadi kita masukkan saja poin ini ke dalam finding and discussion. Jadi klik kanan, open coding lagi, lalu kita klik finding and discussion. Seperti itu, lalu kita create. Nah, sudah ya teman-teman. Terus, apalagi nih yang bisa kita ambil? Nih, the data were obtained from students or presentation bla 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 sampai CCTDI result. Nah, ini merupakan teori yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diinginkan di penelitian ini. Jadi kita langsung bikin kode baru lagi, yaitu dengan klik kanan, open coding, lalu kita klik teori seperti itu, lalu create. Nah, resultnya apa nih? Bisa dilihat nih dari kata kuncinya sendiri, the result indicate bla 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 bla. Kita pilih sini, lalu kita pilih open coding lagi. Oh tidak, maaf ya teman-teman, diulangi, maaf. Kita bisa dilihat dari kalimat ini, the result indicate.
Ini merupakan hasil ya teman-teman, hasil atau temuan yang telah ditemui dalam penelitian ini. Jadi kita bisa masukkan saja ke finding and discussion. Lalu bagaimana sih caranya untuk mengkode lagi? Apakah kita perlu membuat kode lagi dengan klik kanan lalu bikin open new coding atau seperti apa? Ternyata teman-teman, jika kalimat yang direview itu sudah ada kodenya sebelumnya, kita tinggal klik kanan lalu pilih list coding. Karena tadi kita sudah mengelis beberapa poin, yaitu seperti finding and discussion, historical theory. Nah, poin ini termasuk ke dalam finding and discussion atau penemuan yang ditemui dalam penelitian ini. Lalu kita klik saja finding and discussion, lalu klik OK. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan lanjut mereview jurnal-jurnal berikutnya sampai jurnal ke-5. Mari kita mulai. Nah, di sini teman-teman kita bisa bagian recommendation, the TFL, height, highly or maybe suggest, EFL teacher, bla bla bla. Jadi itu di sini penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya itu disarankan melakukan poin-poin atau fokus-fokus tertentu nanti. Jadi kita bisa masukkan poin ini ke dalam research gap. Jadi kita kita ketik open coding, research gap. Kita klik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Bagian ke jurnal ketiga. Maaf.
Nah, teman-teman, di jurnal keempat ternyata kita sudah menemukan jurnal yang memiliki question of the study atau research question. Nah, di sini terdapat 2 research question, langsung kita bikin saja ya kode barunya lagi. Kita blok, lalu kita klik kanan, lalu pilih open coding, kita ketik research question. Ya, seperti itu. Lalu kita ketik create. Nah, langsung kita bisa lanjut mengkodenya lagi.
Di sini bagian research. Oke. Coba ya guys ya. Research cap, masukkan lagi oke lagi. Study filters. Ya, research cap lagi. Sini kita langsung masuk ke study finding. Bisa kita masukkan ke finding discussion. Discussion lagi. Masuk ke metode ya teman-teman. Ini teori yang digunakan. Sudah masukkan langsung teori. Nah, ini resultnya ya teman-teman. Bisa masuk langsung ke finding discussion. Jadi karena ini jurnal yang pernah saya review juga, jadi saya sudah memblog dan itu cukup membantu saya. Atau kalian juga bisa seperti itu, membaca terlebih dahulu jurnal yang ingin kalian review, lalu memblog atau mewarnai bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan poin-poin literatur review. Oke, ini kita bisa masukkan ke finding and discussion-nya teman-teman. Dan juga finding and discussion. Ini juga. Discussion. Ini juga finding and discussion. Masalah ini teman-teman ya. Let pilih search gap. Nah, setelah
kita mengkode semua jurnal, kita langsung saja untuk menformatkan hasil yang kita sudah coding ini menjadi literatur review. Bagaimana caranya? Kita klik home. Di sini kita klik home. Lalu kalian bisa dilihat di sini di bar managers ada documents, quotation, quotes, memos, networks, link, dan project explore. Nah, untuk mereview jurnal yang sudah kita coding tadi, kita tinggal klik quotes. Kita pilih quotes lagi. Nah, kita tinggal tunggu saja. Nah, di sini akan muncul kode-kodenya nih. Wah, ini adanya kayaknya salah nih. Coba kita cek dulu ya, teman-teman. Ini kita hapus saja ya. Karena ini salah, tidak ada di situ ya, teman-teman. Nah, kita udah menemukan nih sesuai dengan yang kita kode tadi. Nah, langkah selanjutnya, jika kita ingin membuat format literatur review di bagian historical atau di finding discussion, kita tinggal klik saja find discussion, lalu kita pilih report. Nah, lalu akan muncul item seperti ini. Jika kita ingin membuat semua coding-coding tadi menjadi literatur review, kita pilih all items, lalu create report. Seperti ini. Kita tunggu saja. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini akan keluar semua hasil-hasil yang tadi kita sudah kode. Nah, berikut penjelasan atau hasil coding kita. Jadi di sini pertama ada finding and discussion, ada 54 quotation. Yang pertama itu jika study ini bla 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 di jurnal Robilos 2022. Nah, itulah tadi kenapa manfaatnya di mana file yang kita tadi rename untuk file yang tadi yang ingin kita review lalu kita rename sesuai dengan nama penulis itu untuk memudahkan kita dalam mengerti statement ataupun coding yang telah dinyatakan. Jadi ini coding atau pernyataan dari Robilos 2022, Robilos dan selanjutnya. Dan jangan lupa hasil ini kita save. Kita klik save. Lalu kita simpan di mana ya, teman-teman? Kita simpan di sini aja deh. Langsung di sini. Nah, boleh di sini. Kita ubah namanya menjadi literatur review project. Ya. Lalu kita bisa pilih nih di sini formatnya mau Words atau PDF, tapi kita mungkin pilih ke Words ya kalau jika ada perlu yang ingin kalian edit atau ada yang kalian ubah sedikit dengan menambahkan pernyataannya kalian, penjelasan kalian, mungkin saya merekomendasikan untuk save dalam bentuk Word documents. Kita save. Dah ya, coba sekarang kita cek di file ini. Kita cari Unwir, BKM, analisis kualitatif, dan nih, nemu ya, dia udah di save ya guys ya. Kita buka. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, teman-teman. Kalian bisa mengedit ulang juga data-datanya, seperti kalian juga bisa ingin menjelaskan manual juga boleh, langsung diedit di sini. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih tutorial membuat project literatur review dengan menggunakan Atlas T8 seperti ini ya guys ya. Dan semoga apa yang saya berikan angka-angkanya dapat dipahami dengan mudah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
maka akan muncul di salinan Word-nya seperti ini ya guys ya. Tuh, seperti ini. Jadi itulah mengapa saya merekomendasikan kalian sebelumnya itu 5 jurnal tadi, kenapa saya rename untuk memahami kutipan. Mengapa saya merekomendasikan Anda untuk mengubah file-file yang ingin Anda review? Karena untuk mempermudah Anda untuk memahami ini kutipan berasal dari jurnal siapa, dari mana, keberapa, gitu seperti itu ya teman-teman. Ini bisa dilihat dari Robilos 2022, yang di jurnal pertama juga. Ini kebanyakan dari jurnal pertama ya guys ya. Dan seterusnya seperti itu. Oke, mungkin sekian langkah-langkah membuat literatur review menggunakan Atlas D8. Semoga langkah-langkah yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Akhir saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.